Pejuang Langit, kali ini kita akan mengenalkan sosok ibu hebat yang menjadi pengusaha sapi potong. Bukan cuma usaha dunia yang ia kejar, tapi juga ladang pahala di akhirat. Namanya Nita. Beliau rajin mengamalkan doa Nabi Yunus saat terjepit masalah. Tapi nih, ada yang bikin cara beliau amalin doa ini jadi spesial. Doa Nabi Yunus dilafazkan di setiap helaan nafas. Kan saya dengar info kalau Bu Nita dulu itu sempat bangkrut. Betul. Nah, betul. berarti waktu itu bangkrut, sekarang bisa punya ini semua, gimana ceritanya? Iya benar, gini Mas Anof ya. Titik terendah saya itu ketika bangkrut itu satu karena suami saya sakit. Sakit keras Mas Anof. Sakit apa itu? Infeksi otak. Yang kedua juga pokoknya cobaan silih berganti. Pejuang Langit, cobaan Bu Nita tidaklah ringan. Di saat merawat mertua yang sudah tak berdaya, ia juga harus menjaga suaminya tercinta yang divonis kanker. Untuk pengobatan, ia rela menjual segalanya, mulai dari sawah, aset, semua harta pun hilang satu persatu, hingga tinggal diri dan doa yang ia punya. Namun, ia tetap teguh, sabar, ikhlas, dan yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pengobatan, kondisi Bapak gimana? Alhamdulillah membaik. Padahal pada waktu itu dokter sudah sepertinya suami saya harus menjalani pengobatan yang lebih panjang lagi. Karena waktu itu kan sempat divonis kanker otak ya. Baik. Ya itu saya menganggap semua adalah keajaiban Allah. Karena ketika di scan dan lain-lain ada seperti dalam otaknya itu ada seperti ini ya Mas Anof, ada bercak? Iya betul. Seperti benjolan dan lain-lain harus dioperasi. Ya, tapi karena saya terus berdoa saya sholat tahajud, akhirnya ada petunjuk, sudah bawa aja ke itu. Pejuang Langit, apa yang dialami oleh Nita bukanlah ujian biasa. Semuanya yang ditakuti orang menimpanya sekaligus. Suami yang jadi pelindung terbaring lemah. Tulang punggung keluarga tak berdaya. Harta pun habis tak tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali jalur langit. Ada satu doa amalan saya Mas Anof. Apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Itu pun istighfar itu pertama kali saya dengar ketika ada pujian dari masjid ketika saya belum masuk Islam. Mualaf dari? Ketika saya masih lulus SMA 92 Mas Anof. Tinggal di Ponorogo, lingkungan saya kan banyak masjid, kebetulan banyak pondok-pondok pesantren ya kan. Ketika pelajaran agama waktu itu saya SMA Mas Anof, saya itu tidak keluar. Kan padahal guru sudah mengatakan yang selain Islam boleh keluar, tapi saya tidak, saya terus mendengarkan. Dari situ mungkin hidayah Allah ya. Pejuang Langit, bagi sebagian orang mungkin berdoa itu dianggap sesuatu yang biasa ya. Tapi doa yang tampak biasa dan lazim dilakukan semua orang ini sebenarnya justru inti dari ibadah. Nabi SAW bersabda, doa itu merupakan otaknya inti ibadah. Seperti yang dilakukan oleh Nita yang selalu memanjatkan doa yang pernah diamalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat berada di perut ikan paus adalah doa yang mustajab, terkabul, dan bisa mengangkat kesulitan seseorang. Berarti dari istighfar tadi, Betul. alhamdulillah itu membuat suami itu kondisinya membaik ya? Betul, ada satu keajaibannya. Ya Allah, saya bilang keajaiban sekali. Dan itu saya betul-betul saya syukuri. Doa itu Ibu bacain terus? Terus, setiap saya ingat. Bisa dikatakan setiap helaan nafas saya. Saya sambil menunggu suami ya? Menunggu suami, betul. Melihat kegiatan Woho, suami Nita ini tampaknya sudah sehat walafiat ya. Vonis kanker otak, kini hari-harinya sudah normal, bisa bekerja, merawat ternak, dan berkumpul bersama keluarga. Allahu Akbar. Mas Anof, mohon maaf sebentar ya. Okay. Banyak pembeli saya layani. Oh ya, boleh silakan. Bu Wahyu, Sugeng Rawo. Ya Allah, sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah. Bu. Niki badhe persiapan Idul Adha. Oh anjang. Halo, assalamualaikum. Oke. Wah, Masya Allah. Udah langganan tiap tahun ya. Udah langganan. Pejuang Langit, dengan izin Allah Azza wa Jal, satu persatu kemudahan datang. Suami tercinta sembuh. Alhamdulillah, rezeki mulai terbuka lebar. Tinggal sang mertua yang masih terbaring lemah.
Tapi disitulah amal Nita terus mengalir. Merawat mertua menjadi jalan bakti dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua adalah jalan cepat menuju ridho dan surga Allah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. Masya Allah, ternyata merawat sang ibu dan mertua inilah yang dirasakan Nita sebagai kunci keberkahan. Terbukanya berbagai pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Allahu Akbar. Dari kondisi bangkrut, bisa punya usaha berkah seperti ini, pasti punya amalan tertentu nih. Gak cuman pakai istighfar yang tadi. Ada amalan-amalan khusus nggak Bu yang bisa diceritain ke saya? Dan Mas, saya kalau cerita ini mesti saya emosi ya. Artinya ketika saya tadi bilang sama Mas Ano bahwa amalan saya istighfar tadi, satu ini kunci rahasia saya, jimat saya Mas Ano. Wah, apa ini? Itu adalah doa seorang ibu. Ya, Masya Allah. Mas Ano boleh tahu ya, kalau Mas Ano tahu bahwa doa itu, ibu saya itu bukan ibu kandung saya, tapi ibu mertua. Doa itu yang sangat luar biasa. Baik. Oh, jadi ibu kandungnya ibu masih ada? Sudah meninggal. Oh, udah almarhum. Betul, jadi sekarang tinggal ibu dari ibu mertua. Iya. Nah, kalau boleh tahu emangnya ada apa nih sama ibu mertua? Kok kayaknya punya koneksi batin yang luar biasa nih? Betul. Saya sangat dekat sekali dengan ibu mertua saya. Karena ibu mertua saya berprinsip bahwa di keluarga kami menantu tidak ada istilah menantu tapi anak. Baik. Itu yang membuat hubungan kami sangat dekat sekali. Dan kebetulan saya merawat beliau, Mas. Dan beliau tidak bisa jalan, jadi pakai kursi roda. Semua aktivitas saya dan adik saya yang membantu. Kedekatan emosi ada, dan beliau juga mendoakannya, insya Allah dengar, menembus langit doanya. Masya Allah. Saya merawat ibu saya tidur menemani ibu. Jadi ibu saya tidak bisa aktivitas malam, ke kamar mandi harus dibantu. Oke. Kalau malam tidur, bangun jam 2 misalnya ngajak sholat tahajud, atau beliau membaca Al-Quran tidak pakai kacamata Mas Ano, usianya sudah 82 tahun. Baik. Tapi tetap istiqomah baca Al-Quran, sholat 5 waktu, yaitu. Beliau ini juga Mas Ano yang membimbing saya, artinya saya kan ngaji masih ini ya. Masih belajar juga ya? Belajar juga, dan beliau lancar sekali. Jadi ketika beliau membaca keras, saya yang menyimak. Oh, gitu. Ya gitu. Baik. Kemudian kalau malam jam 2 beliau itu biasanya bangun jam 2 malam. Selalu sholat bangun. tahajud? Ya, sholat tahajud. Habis itu beliau tidak tidur lagi tapi ngajak cerita. Ya itu kan memerlukan satu kesabaran Mas Ano ya. Iya, benar. Kadang-kadang ngantuk-ngantuknya jam segitu diajak cerita. Karena ibu saya suka ya sampai jam 4 mandi, kemudian sholat subuh kembali. Segitu aktivitas tiap hari. Saya bilang ke Allah, ya Allah izinkan saya merawat, berikan saya kesehatan agar saya bisa merawat mertua saya yang sudah saya anggap ibu kandung sendiri. Ya, sebagai pengganti saya tidak bisa merawat orang tua kandung saya. Mas Ano, ya? saya kenalkan itu ibu saya yang saya ceritakan. Masya Allah. Itu jimat saya Mas Ano. Assalamualaikum Bu. Bu, ini Mas Ano. Saya Anok Bu. Pejuang Langit, di hari tuanya ibu dirawat sama anak-anaknya. Ini luar biasa nih. Jadi anak itu harus berbakti kepada orang tuanya ya. Karena orang tua jasanya tuh nggak bisa kita balas ya. Betul. Dulu kami yang dirawat, sekarang gantian Mas. Ganti kami yang merawat ibu. Ya Pak ya. Pejuang Langit, kini sang ibu mertua sepenuhnya bergantung pada Nita. Meski hanya seorang menantu, Nita menyayanginya sepenuh hati. Semua itu Nita lakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa cinta yang tidak terbatas. Masya Allah. Kita sampai saat ini bisa menghasilkan 20 miliar. Dari hasil Unggul Film ini, kita bisa memberikan THR untuk warga, jaminan sosial untuk warga, baik BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu kita bayarkan semuanya. Dengan konsep kita bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan melimpahkan lebih banyak lagi.